Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak HKBP, yaitu pada hari Selasa tanggal 9 November tahun 2021 yang tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 26. Beginilah bunyi firman Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini tentunya tidak terlepas dari kasih setia Tuhan. Dan hidup kita juga tidak terlepas dari setiap pertolongan Tuhan. Ketika kita berdoa memohon pertolongan Tuhan dalam hal menghadapi atau mengatasi setiap pergumulan hidup, maka dibutuhkan rasa percaya, bahkan kesabaran untuk menunggu dan menantikan pertolongan Tuhan. Bahkan kitab Ratapan ini mengajak umat Tuhan untuk menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Kata diam menggambarkan suatu keadaan yang tenang dan bukan berhenti tanpa berusaha. Kita bisa tetap melakukan sebuah pekerjaan kita tanpa bersungut-sungut dan malas, dengan semangat melalui harapan meskipun masalah itu tetap ada. Nah, biasanya seseorang yang diterpa masalah tentunya akan diliputi oleh rasa panik. Ia tidak akan bisa tenang dan diam. Rasa panik yang berlebihan bisa membuat semuanya menjadi lebih runyam, bisa membuat kita semakin menjauh dari Tuhan, yang akhirnya menjerumuskan diri sendiri ke dalam jurang kesesatan. Bisa membuat masalah dengan kesehatan kita seperti stres, depresi, kehilangan kontrol diri, darah tinggi, dan lain-lain apabila membiarkan kepanikan itu melanda kita. Nah, sebelum ini semua terjadi, ada baiknya kita mengetahui sebuah tindakan penting yang dianjurkan di dalam Alkitab sebelum terlambat, daripada terus berteriak, mengeluh, menangis, atau malah melakukan tindakan-tindakan yang didasari oleh emosi hingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada baiknya kita turuti apa yang diajarkan menurut Tuhan, yaitu mengambil waktu diam. Jangan tambahi beban dan masalah dengan hal-hal yang tidak berguna hanya untuk lari dari masalah hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Ratapan ini kita diingatkan oleh Yeremia, dan kita coba untuk menambahkan pengajaran dari pemazmur dalam pasal 46 ayat 11 yang mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah. Dalam bahasa Inggris tertulis seperti ini, let be and be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah. Let be and be still. Ada waktu yang harus kita ambil sejenak untuk diam dan merenungkan kuasa Tuhan. Di sana kita perlu berdoa dengan rutin. Meskipun tidak ada terjadi sesuatu, berdoa terus hingga sesuatu yang baik diizinkan terjadi dalam hidup kita melalui kuasa Tuhan. Nah, ada sebuah ilustrasi saudara-saudara yang membantu kita untuk semakin paham akan maksud Tuhan untuk tetap diam dan tenang dalam menantikan pertolongan Tuhan. Jadi ada seseorang penjual roti
yang sedang ramai sekali diserbu oleh pengunjung. Semua saling berdesakan, hingga antrian pun tidak lagi teratur. Tetapi si penjual roti ini berkata sambil melayani pengunjungnya, "Mohon sabar, saya akan layani Anda satu persatu." Kesabaran si penjual roti ini untuk melayani, ia coba alirkan kepada para pengunjung yang hendak membeli rotinya, hingga keadaan menjadi kondusif. Antrian pun rapi, meskipun agak panjang, tapi semuanya sabar dan tersenyum saling menunggu mendapat gilirannya. Si penjual roti itu adalah Tuhan yang selalu sabar mendengar setiap permintaan kita. Ia sabar untuk menolong kita meskipun banyak sekali kesalahan yang sering kita perbuat, dan si pembeli roti itu adalah kita sendiri yang terkadang tidak mau sabar, ingin cepat dan instan. Saudara-saudara, antri saja, sabar saja, dan mari menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa kita semua pasti akan dapat gilirannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini, untuk mengawali setiap aktivitas dan setiap pekerjaan kami dalam satu hari ini. Terima kasih juga ya Bapa, karena Engkau telah mengingatkan kami umat-Mu untuk diam dan tenang dalam menantikan pertolongan-Mu. Ya Bapa, ajari kami untuk menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu, agar kami boleh diam dengan mengandalkan kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan sambil menantikan pertolongan-Mu. Mari Bapa, Engkau juga yang memberkati setiap pekerjaan kami dalam satu hari ini, dan di atas segala permintaan kami, tolong ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.